warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, saya baik semua. Pakai dan batuk, pakai kesehatan. Silakan sebelum belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas mungkin doa. Sebelum belajar, mari berdoa sesuai perjalanan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Hari ini ada yang dah masuk? Siapa? Nah, mana? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kelistrikan pada sistem bersara. Ada yang masih ingat materi kemarin? Silakan angkat tangan. Ya, ayo. Apa yang diingat tentang materi kemarin? Iya. Tentang bagi-bagi syarat dan bagaimana terjadinya rangsangan. Bahwa rangsangan itu merupakan aliran listrik atau yang disebut dengan impuls. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, bagi pengamatan video, kalian dapat mengidentifikasi hewan-hewan apa saja yang mengandung listrik. Kemudian dapat menyebutkan sistem khusus pada hewan yang dapat mengandung listrik. Yang ketiga, menjelaskan konsep kelistrikan pada hewan. Kemudian yang keempat dan kelima itu dalam mempresentasikan dan menyajikan hasil pengamatan video kalian dengan kita pilih. Untuk begitu pembelajarannya sama seperti kemarin, jadi kita masih melakukan pengamatan video yang berkaitan dengan hewan-hewan yang mengandung listrik. Penilaiannya, untuk penilaian pembelajarannya, sikap ini adalah religius, rasa ingin tahu, kerjasama dan menjawab dan minat belajar kalian. Kemudian pengetahuannya seperti biasa, ada perikatan postis, masalah bedanya itu benar-benar saat kalian melakukan pengamatan video. Oke, saatnya kita dites. Buku paketnya silakan kita semua dulu. Tidak menentu. Oke, silakan bagi semua kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Silakan kalian buka LKPD-nya melalui grup WA kemarin yang bagikan. Yang melalui link kemarin di liveboxsheet.com. Kalau sudah, saatnya kita masuk ke video perhatian depan. Dalam National Geographic disebutkan bahwa belut listrik sebetulnya bukan termasuk jenis belut dan berkerabat miripnya dengan ikan mas atau lele. Pemangsa terkenal ini mendapatkan namanya karena muatan listrik yang bisa mereka bagikan untuk melahap bangsa dan mengusir pemangsa lain. Tubuh hewan itu memiliki 6 ribusan khusus yang disebut elektrosik. Apa yang dapat kalian amati dari video tersebut? Silakan angkat tangan. Efek dari sengatan belut listrik. Dan yang lain? Ya, ini. Tegangan yang diberikan dari belut listrik. Tegangan yang diberikan dari belut listrik.
lihat bahwa belut itu mengandung yang namanya energi listrik. Jadi ketika sang buaya memangsa belut listrik, sang buaya juga ikut mati. Yang masih belum jelas dengan videonya nanti silakan nonton ulang lagi di LKPD-nya masing-masing. Kemudian langsung masukkan identifikasi masalahnya. Silakan dari kelompok mana yang duluan? Yang duluan bagi kelompok duluan. Yang pertama ada panel listrik. Panel listrik mengandung listrik. Bintang laut tidak mengandung listrik. Lele listrik mengandung listrik. Hiu kepala mantil mengandung listrik. Belut listrik mengandung listrik. Yang kelima, belut listrik menghasilkan listrik lebih daripada hewan lain di dunia dengan 5.000 sampai 6.000 elektroplug, dapat menghasilkan kejutan intermiten tanpa lelah selama 1 jam, sehingga termasuk hewan listrik yang paling mematikan. Tingkat mengirim sinyal melalui sistem syarafnya ke organ listrik itu yang terdiri atas tumpukan ratusan atau ribuan sel berbentuk cakram yang disebut elektrosit. Pada kondisi normal, elektrosit memompa ion-ion karbon dan kalor. Kesimpulannya di sini adalah belut listrik dapat menghasilkan listrik karena ada suatu sel yang dapat menghasilkan muatan listrik positif di luar tubuh belut dan muatan negatif pada bagian dalam. Nama sel yang dapat menghasilkan listrik tersebut adalah sel elektroplug. Sekian dari saya, terima kasih.
mengetahui bahwa ada beberapa hewan yang dapat menghasilkan listrik, yaitu ikan belalai gajah, ikan pari listrik, hiu kepala martil, ecinda, bulu listrik, relay listrik, dan lain sebagainya. Pada hewan yang dapat menghasilkan listrik memiliki elektroreseptor, contohnya pada hiu kepala martil, yang berfungsi mengenai mangsa dari dasar laut, mendeteksi medan magnet bumi, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak dalam medan magnet bumi. Oke, terima kasih kepada Bapak presentasi. Bapak ambil informasi lagi. Ini adalah beberapa hewan yang memiliki kandungan listrik. Nah, ini konsepnya. Organ listrik pada hewan yang mengandung listrik ini terdiri atas tumpukan ratusan atau ribuan sel yang berbentuk cakram yang disebut dengan elektrosit atau ada juga menyebutnya dengan elektroplas. Kemudian pada kondisi normal, elektrosit ini mempertahankan muatan positif yaitu Na+ dan K+ di luar dan muatan negatif dalam sel. Ini sama seperti pelajaran sebelumnya pada sel saraf manusia. Di luarnya positif, di dalamnya negatif. Kemudian ketika sinyal saraf mencapai elektrosit atau berkontraksi tadi itu, maka terjadi pembukaan gerbang-gerbang ion. Masuklah tadi si ion positif ke dalam sel elektrositnya sehingga terjadi yang namanya arus listrik yang mengubah elektrosit menjadi baterai-baterai biologis. Nah, tumpukan elektrosit ini yang menjadi baterai tadi itu tersusun secara seri. Jadi tumpukan inilah yang membuat listrik itu menjadi lebih kuat. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Untuk hari ini kita banyak belajar, yaitu hewan-hewan yang mengandung listrik ada banyak. Salah satu contohnya adalah bulu listrik, ecinda, hiu pari martil. Ternyata hewan yang mengandung listrik sama juga kerja dengan kerja baterai loh. Jika hewan beristirahat, otot-otot yang belum berhubung akan belum aktif. Namun jika diberi pesan oleh saraf, ia akan bekerja serentak untuk mengeluarkan daya listrik. Selanjutnya kita akan mengerjakan. Oke, silakan. Kali ini informasi. Oke, seperti biasa untuk tugas dan kerjakan lagi latihan soal di bahan ajarnya ada 5 soal. Kemudian pertemuan selanjutnya ulangan harian. Siap. Beri salam. Oke, terima kasih. Bapak akhiri pelajaran pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.